Perkenalkan, nama saya Andar, saya mahasiswa PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan. Kami bertiga akan memberikan video tentang teori belajar, pendekatan pembelajaran, dan teknik belajar, yaitu behavioristik, kognitif, dan konstruktivisme. So guys, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe gratis. Dan stay watching! Teori behavior. Nah, teori ini mengemukakan bahwa belajar adalah sebuah perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relatif permanen dari dalam individu yang tampak secara nyata. Selain itu, teori ini juga mengemukakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Apa sih stimulus itu? Jadi, stimulus adalah apa saja yang diberikan oleh guru kepada pembelajar. Sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pembelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Jadi, teori ini lebih menekankan pada perubahan tingkah laku. Teori-teori yang termasuk behavior. 1. Teori koneksionisme dengan tokohnya Edward L. Tondi. Beliau mengatakan bahwa belajar adalah upaya untuk membentuk hubungan stimulus dan respon sebanyak-banyaknya. 2. Teori classical conditioning dengan tokohnya Ivan Pavlov. Menurut beliau, belajar adalah membentuk tingkah laku tertentu harus dilakukan secara berulang-ulang dengan melakukan pengkondisian. 3. Teori operant conditioning dengan tokohnya Skinner. Menurut pendapat ini, bahwa untuk membentuk tingkah laku tertentu perlu diurutkan atau dipecah-pecah menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen tingkah laku yang spesifik. Selanjutnya, agar terbentuk pada tingkah laku yang diharapkan pada setiap tingkah laku yang spesifik yang telah direspon, perlu diberikan hadiah agar tingkah laku ini terus-menerus diulang. 4. Teori systematic behavior dengan tokohnya Clark Hall. Beliau mengatakan bahwa hasil belajar terhadap bentuk-bentuk perilaku yang sederhana. 5. Teori contiguous conditioning dengan tokohnya Edwin Guthrie. Pertama, proses belajar adalah kombinasi stimulus yang diikuti dengan gerakan pada saat pengulangan berikutnya cenderung lagi diikuti oleh gerakan tersebut. 6. Teori conditioning of learning dengan tokohnya Robert Gibney. Belajar memberikan kontribusi terhadap adaptasi yang diperlukan untuk mengembangkan proses yang logis sehingga perkembangan tingkah laku adalah hasil dari efek bagian yang kumulatif. Selain itu, tokoh-tokoh yang berperan dalam teori behavior ialah Watson, David Ausubel, Albert Bandura. Ciri-ciri teori behavior. 1. Mengutamakan unsur dan bagian kecil. 2. Bersifat mekanistis. 3. Melakukan peran lingkungan atau mementingkan peranan lingkungan. 4. Mementingkan pembentukan perilaku melalui stimulus dan respon. 5. Mementingkan sebab akibat pada waktu yang lalu. Penerapan teori behavior. 1. Menentukan tujuan dan indikator pembelajaran. 2. Menganalisis lingkungan belajar dan mengidentifikasi pengetahuan awal peserta didik. 3. Menentukan materi pembelajaran.
keempat, menguraikan materi pembelajaran menjadi bagian-bagian. Apakah kamu mengetahui apa itu teori konstruktivisme? Jadi, teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, di mana tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang sedang dipelajarinya. Tokoh-tokoh dalam teori belajar konstruktivisme yang pertama Jean Piaget, di mana teori belajar konstruktivisme yang dikembangkan oleh Piaget dikenal dengan nama konstruktivistik kognitif atau personal konstruktivism. Yang kedua adalah teori Vygotsky, di mana teori belajar Vygotsky yaitu menekankan pada sosiokultural dan pembelajaran yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Ciri-ciri teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, mencari tahu dan menghargai titik pandang atau pendapat siswa. Yang kedua, pembelajaran dilakukan atas dasar pengetahuan awal siswa. Yang ketiga, memunculkan masalah yang relevan dengan siswa. Yang keempat, menyusun pelajaran yang menantang dugaan siswa. Yang kelima, menilai hasil pembelajaran dalam konteks pembelajaran sehari-hari. Dan yang terakhir, siswa lebih aktif dalam proses belajar karena fokus belajar mereka pada proses pengintegrasian pengetahuan yang baru yang diperoleh dengan pengalaman atau pengetahuan yang lama yang mereka telah miliki. Kemudian ada prinsip teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali hanya dengan keaktifan murid itu sendiri untuk menalar. Yang ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Yang keempat, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Yang kelima, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Dan yang terakhir, struktur pembelajaran seputar konsep utama, pentingnya sebuah pertanyaan. Proses teori belajar konstruktivisme, di mana pada prosesnya guru memberikan makna oleh siswa untuk pengalamannya. Kemudian, kegiatan belajar lebih dipandang dari segi prosesnya, dan pengelolaan pembelajaran harus diutamakan pada pengelolaan siswa dalam proses gagasannya. Penerapan teori belajar konstruktivisme di dalam kelas. Yang pertama, guru bisa mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Dan yang kedua, guru bisa mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk meresponnya. Teori kognitif. Teori kognitif merupakan suatu teori yang mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Teori ini melibatkan proses berpikir yang kompleks. Teori ini juga diusulkan oleh Jean Piaget. Jean Piaget merupakan seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog yang lahir di Swiss pada 9 Agustus 1896 dan meninggal 16 September 1980. Jean Piaget salah satu perintis besar dalam teori belajar kognitif.
Ciri-ciri pembelajaran dalam pandangan kognitif adalah 1. Menyediakan pengalaman belajar dengan mengkaitkan pengetahuan yang dimiliki siswa. Kedua, menyediakan berbagai alternatif pengalaman belajar. Ketiga, mengintegrasikan pembelajaran dengan situasi yang realistik dan relevan. Keempat, mengintegrasikan pembelajaran. Yang kelima, memanfaatkan berbagai media serta melibatkan siswa secara emosional dan sosial. Prinsip-prinsip pembelajaran pada teori kognitif. 1. Belajar aktif, yaitu proses aktif karena pengetahuan terbentuk dari proses belajar, yaitu seperti melakukan percobaan sendiri, mengajukan pertanyaan dan mencari jawabannya sendiri. Kedua, belajar lewat interaksi sosial. Dalam belajar, perlu diciptakan suasana yang memungkinkan terjadinya interaksi di antara siswa dan guru. Implikasi teori kognitif terhadap pendidikan. 1. Perhatikan usia siswa akan membantu guru dalam menjelaskan sebuah bahan pelajaran yang baik. Misalnya, anak usia prasekolah dan awal sekolah lebih baik diajarkan dengan menggunakan contoh-contoh yang nyata. Kedua, bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Ketiga, anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungannya dengan baik. Keempat, bahan yang harus dipelajari siswa hendaknya dirasakan tetapi tidak asing agar siswa bisa mencerna dan mencari hubungan antara yang dipelajari dengan yang ada di sekitarnya. Video yang dapat kami sampaikan semoga dapat bermanfaat. Thank you for watching.